dengan sukacita, Sindomaya Shalom. Ini tentang ketuhanan Tuhan Yesus. Ya, mari sama-sama Bapak Ibu saya ajak untuk kita membaca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6. Kitab Ulangan pasal yang ke-6. Ya, Ulangan pasal yang 6 kita akan baca dimulai ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-12. Minta tolong Ibu Berlin untuk bantu saya baca. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4 mulai. Ayat yang ke-4. Iya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya. 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya. 10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Iya, baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, ini satu penjelasan ungkapan bagaimana seorang nabi besar namanya Nabi Musa yang menjelaskan tentang sisi daripada ketuhanan yang orang Israel sembah. Pada waktu itu, kata Tuhan dalam bahasa Ibrani sangat ditulis sangat sakral sehingga mereka nggak bisa menyebutkannya dengan sembarangan, ya dengan huruf YHWH. Nah, menarik sekali Hayeh, Aser, Hayeh gitu ya. Nah, menarik sekali Bapak Ibu, di dalam bagian yang menarik di situ dijelaskan dari awal bahwa orang Israel itu mengakui, ayat 4 dikatakan Tuhan itu Esa, ya. Dikatakan dalam bahasa Ibrani, Zema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Echad itu kalau bahasa Arabnya Akad. Jadi ada rumpun bahasa yang sama antara Israel atau yang Yahudi dengan bahasa Arab. Itu makanya mereka nulisnya dari kanan ke kiri. Ya, kita kan kiri ke kanan. Ya, Indonesia kiri ke kanan. Orang Timur Tengah khususnya bahasa Arab dengan rumpun bahasa Timur Israel atau bahasa Yahudi, bahasa Israel itu menggunakan huruf dari kanan ke kiri. Nah, yang menarik sekali Cina, ya Cina nulisnya dari atas ke bawah gitu. Dari atas ke bawah. Nah, yang menarik sekali di sini dikatakan orang Israel itu mengakui bahwa sebetulnya Tuhan itu hanya satu, Esa gitu. Tapi kenapa ketika Yesus lahir di dunia ini, ya Yesus mengaku sebagai anak Allah, ya, dan dia juga mengaku sebagai anak manusia. Sehingga bahkan dalam kehidupan Yesus pun orang Yahudi gatal telinganya dan sakit hati. Bapak Ibu harus ingat, Yesus dan orang Yahudi itu sangat kuat sekali, di kata kuncinya, sangat kuat sekali memegang prinsip bahwa Tuhan itu satu. Tidak ada Allah beranak dan memperanakkan. Itu imannya orang Yahudi termasuk iman kita. Nanti saya jelasin kenapa kok sampai ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu ya. Kemarin kita udah belajar juga di Pak Rubin Adi ya. Tapi yang menarik sekali di sini kita jelaskan bahwa Zema Israel, dengarlah hai Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Biasanya mereka kalau menyanyikannya itu dengan lantunan ya. Zema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dilantunkan. Makanya sudah lihat orang saudara sepupu kita juga melantunkan kan ayat-ayat kitab sucinya. Itu sebenarnya orang Yahudi juga udah melakukannya jauh sebelum abad ke-6. Jadi mereka membaca Taurat sampai sekarang. Kalau lihat mereka di tembok teratapan itu pakai baju hitam, pakai topi, pakai kipa, namanya kipa.
Ya kalau Anda yang ke Israel nanti akan pergi ke sana gitu ya, melihat bagaimana orang Yahudi itu kalau menghormati Allah Yahweh itu begini-begini sambil baca kitab Taurat, saudara ya. Begini-begini terus, nggak capek. Kenapa kok pakai kipa? Mereka masih mempercayai bahwa ada batas antara Allah dengan manusia. Jadi mereka memahaminya seperti itu. Jadi harus pakai kipa atau pakai topi. Wanita pakai kerudung, nggak boleh sembarangan, nggak boleh kurang ajar. Nyebut Allahnya saja nggak boleh sembarangan. Nah, ketika Yesus datang ke dunia, bikin geger dan bikin gatal telinganya orang-orang Yahudi itu. Kenapa? Karena Yesus mengakui bahwa dia itu adalah Allah. Yesus itu adalah Yahweh sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Nggak masuk logika di otaknya Yahudi. Loh, kamu ini manusia, anaknya Yusuf, anaknya Maria, kok mengaku sebagai Mesias? Kok mengaku sebagai anak Allah? Kamu ini menghujat Allah. Itu. Nah, dalam kehidupan yang menarik sekali perbincangan antara Yesus dengan orang Saduki. Orang Saduki adalah etnis yang sama dengan orang Farisi. Kalau orang Farisi mempercayai ada kebangkitan orang mati, kalau Saduki tidak mempercayainya, mati ya mati gitu ya. Tapi menarik sekali dalam perbincangan, perdebatan masalah Taurat, Yesus ditanya, ya, tanya seperti ini. Coba buka. Bentar lo Bu Yuni baca Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-29. Nah, ini dia nih. Injil Markus 12 ayatnya yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus dijebak, ditanya, Guru, hukum apa yang terutama dalam kitab Taurat? Sebab Yesus ini mengakui bahwa dia itu adalah anak Allah. Gitu. Jadi kalau kamu orang Yahudi tulen, kamu harus mengetahui apa hukum terutama di kitab Taurat. Yesus menjawabnya begini, kalimat Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Jadi Yesus pun mengakui bahwa Allah itu satu. Dalam prinsipnya yang menarik sekali adalah bagaimana Yesus ini menjelaskan kepada mereka tentang hakikat Allah itu adalah Esa, tapi tiga pribadi. Ketika Yesus mengutus pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama apa? Bapa, Anak, dan Roh. Satu nama, bukan nama-nama apa? Bapa, nama-nama Anak, nama-nama Roh Kudus, enggak. Satu nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi satu nama. Dan kata Tuhan itu kenapa kok muncul kata Tuhan? Falsafahnya tuh begini. Kata Tuhannya itu tu-nya itu diambil dari satu, diambil tu-nya. Lalu han-nya itu diambil dari sesembahan. Jadi satu sesembahan disingkat jadi Tuhan. Kalau kata Allah itu diambil dari kata Al dan Ilah. Jadi muncul kata Allah. Nah, kalau ilah itu dari bahasa Arab artinya Allah juga. La ilaha illallah, ya tidak ada Tuhan selain Allah, gitu ya. Nah, yang dimaksud daripada Tuhan dengan Allah ini adalah sebuah sesembahan, bicara tentang gelar, bicara tentang sebuah kepribadian yang menjadi satu sesembahan. Dan orang Israel mengakui sesembahan itu cuma satu. Nah, ketika Yesus tampil memperkenalkan dirinya sebagai Allah, Bapak Ibu, itu bikin mereka kesal dan bikin mereka marah. Bapak Ibu jangan merasa bahwa orang Farisi itu jahat sebetulnya dari kacamata kita ya. Kalau Bapak Ibu memandang ada di zaman itu dan Bapak Ibu orang Farisi juga atau orang Yahudi juga, pastinya kita ini akan menjadi orang yang membela agama kita. Kenapa? Kalau ada orang yang mengakui bahwa dia itu Mesias, padahal dia itu adalah anak tukang kayu, itu pelecehan agama, penistaan agama bagi mereka. Dan kalau mereka bunuh orang atas nama agama, jadi orang Yahudi itu bukan dianggap sebagai orang jahat. Mereka itu pahlawan, saudara. Ya mereka bangga bisa melempari Stefanus dengan batu gitu ya. Kemudian bisa menyalibkan Yesus. Itu mereka merasa bangga karena mereka itu dianggap pahlawan agama gitu. Makanya ketika Herodes dan Pilatus memeriksa Yesus, dia bilang apa? Aku ini nggak menemukan kesalahan apapun untuk orang ini dieksekusi mati. Kenapa kok begitu? Ya karena Pilatus sama Herodes bukan orang Yahudi, nggak ngerti hukum Yahudi. Tapi bagi orang Yahudi itu penistaan agama. Kenapa orang ini menghujat Allah? Kan ditanya, apakah engkau Mesias? Yesus bilang apa? Kamu sendiri mengatakan yang kau tahu bahwa aku adalah Mesias. Dan betapa banyak statement-statement Tuhan Yesus yang mengakui bahwa dia itu adalah Elohim atau Yahweh sendiri. Nanti saya buktikan beberapa ayatnya. Dan itu bicara tentang satu keadaan yang membuat mereka itu gatal. Nah, yang menarik sekali adalah bagaimana kita ini satu sisi mengakui keesaan Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak menyembah tiga Allah,
Kita menyembah satu Allah, tapi satu hakikat, tapi tiga pribadi. Dan dua-duanya punya fungsi yang berbeda. Dan menarik sekali, Yesus ini mengajarkan bagaimana kita itu yang paling penting menghormati keesaan. Coba Bu baca ayat 30. Ayat 30, lihat. Ayat 30. Markus 12 saja 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, terus yang kedua 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ditanya apa yang menjadi hukum utama? Yesus bilang begini. Hei, ada tulis Zema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Jadi orang Israel dengarlah bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Esa, satu, gitu ya. Lalu gimana caranya mengakui Tuhan itu Esa dan sebagai hukum terutama? Dia langsung menjelaskan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap tadi dan kasihlah manusia seperti sesamamu seperti dirimu sendiri. Oh, ternyata itu simpel Bapak Ibu. Kita itu mengakui keesaan ketuhanan Yesus dalam hidup kita itu hanya dengan cara ini. Dan ini hukum yang tidak dapat ditentang oleh apapun itu. Apa itu Pak Pendeta? Simple. Anda menghormati atau mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama kita. Kalau Bapak Ibu itu ngakuin Tuhan itu Esa, tapi cuma sekedar di bibir, kita nggak mengasihi Tuhan, berarti Bapak Ibu sedang menduakan Tuhan. Boleh saya bilang, punya ilah lain. Karena Esa itu artinya satu. Jadi ketika kita tidak mengakui keesaannya, berarti kan ada Tuhan dua dalam diri kita kan? Kapan itu? Ketika saya tidak mengasihi Tuhan. Gitu. Yang kedua, ketika saya gagal mengasihi sesama saya. Ya, termasuk mengasihi musuh kita atau orang yang memusuhi kita. Ketika kita gagal mengasihi mereka, sama halnya kita ini sedang tidak mengakui Tuhan itu Esa. Sebetulnya itu yang paling penting. Dan itu kan yang diperbuat oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Mereka beragama, tapi mereka di dalam hatinya busuk. Sampai Yesus mengecam mereka kan dalam Injil Matius pasal 13. Kamu ini seperti kubur yang dilabur, indah di luar, tapi dalamnya busuk, gitu ya. Karena kamu menjadikan orang, memberitakan Taurat, menjadikan dia pengikutmu, setelah menjadikan pengikut, kau jadikan dia lebih jahat daripada dirimu. Itu kan dikecam Yesus pada orang-orang Farisi. Kenapa? Kamu secara hurufiah mengakui Allah itu Esa, hukum terutama, tapi dalam perbuatan tidak. Gitu. Nah, sampai mau menganiaya orang, termasuk mau menyalibkan Yesus. Nah, ini yang berbahaya sekali Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat lagi. Injil Markus pasalnya yang ke-12. Iya. Ya, Markus 12. Ayatnya yang ke-35. Nah, ini dia. Pada suatu kali, ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Iya, terus lagi? Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Nah, ini dia ya Bapak Ibu ya. Jadi, orang Farisi sedang dibuat filosofi gitu ya. Dia kan Mesias itu kan dari anak Daud. Dibuat dari anak Daud. Sementara Daud sendiri mengakui bahwa Tuhan Allah itu tuannya. Bagaimana anak bisa jadi tuannya? Gitu. Jadi Yesus sedang menjelaskan kepada mereka bahwa Mesias itu lahir dari keturunan Daud. Aku ini keturunan Daud. Bukan berarti aku ini anaknya Daud. Atau bukan berarti Mesias itu anaknya Daud. Itu hanya istilah bahwa dia lahir dari berita yang digariskan dari silsilahnya Daud. Menggenapi berita nubuatan bahwa Mesias itu lahir dari keturunan Daud. Nah, yang lahir dari keturunan Daud itu adalah dianggap Tuhannya. Kenapa yuk? Karena Tuhan itu sudah ada jauh sebelum Daud itu ada, gitu. Karena dia pribadi yang tidak diciptakan, Allah sendiri. Dia berinkarnasi menjadi manusia melalui keturunan Daud. Makanya dibilang anak Daud. Tapi bukan berarti dia anaknya Daud lalu Yesus dianggap sebagai anaknya dia, bukan. Dia adalah Tuhannya, makanya Daud menyebut Yesus sebagai tuannya, gitu.
Nah, sekarang kan kita melihat bagaimana ketuhanan Tuhan Yesus dalam diri orang Yahudi, dan harus kita bisa jawab dengan baik. Ada yang bilang, mana buktinya Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Tidak ada kok. Sampai ada yang bilang, salah satu tokoh agama di dunia, dia bilang begini, kalau sampai saya menemukan mengaku Yesus itu Tuhan di Alkitab, saya akan pindah agama karena agama Anda. Itu orang ngomong gitu adalah orang yang sedang tidak yakin dengan keyakinannya. Gitu ya. Kalau saya berdebat dengan Alkitab dengan orang lain, saya kalah berdebat, saya nggak akan pernah tukar agama saya. Saya nggak akan pernah tukar Yesus saya. Ya, kenapa saya belajar untuk berapologet, menjelaskan bahwa apa yang saya yakini ini benar dan tidak simpang siur. Nah, sekarang kita akan lihat ketuhanan Yesus. Benar nggak sih Yesus itu Tuhan? Benar nggak sih Yesus itu benar-benar dia yang menjadi Tuhan? Coba buka Keluaran pasal yang ketiga. Kita belajar di sana dulu ya. Keluaran pasal 3, kita lihat ayatnya yang ke-14. Keluaran pasal 3, kita lihat ayat yang ke-14. Nah, ini dia nih. Nanti Bapak Ibu bisa menjawabnya dari sini. Cuma ini sedikit agak teologis ya. Silakan. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Nah, Bapak Ibu, orang Yahudi itu sangat menjunjung tinggi kalimat ini. Aku adalah Aku. Dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata Heyeh, Asher, Heyeh. Muncul huruf YH, WH. Itu. Nah, kalimat Heyeh, Asher, Heyeh ini, kalau Anda baca Alkitab bahasa Yunani, itu diterjemahkan dengan kata ego emi. Ego emi. Jadi ego emi itu artinya sama dengan YHWH. Sebuah nama yang sangat sakral bagi orang Yahudi yang nggak boleh sembarangan menyebutkannya, sehingga mereka ganti dengan kata Adonai atau dengan kata YHWH supaya susah menyebutkannya, supaya jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Dan dalam bahasa Yunaninya kata Heyeh, Asher, Heyeh ini, Aku adalah Aku ini, itu terjemahkan kata apa tadi? Ego eimi. Ego eimi. Nah, ketika kata ego eimi ini dipakai, Bapak Ibu, Yesus sendiri menjelaskan bahwa kalau dalam perjanjian lama, setiap kali para nabi itu menyampaikan firman Tuhan, selalu bilang begini, demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Artinya dia menyampaikan firman yang dari Tuhan. Tapi kalau Yesus nggak pernah bilang begitu. Coba Anda perhatikan kalimat Yesus. Tiap kali dia ngomong, selalu dia berkata apa? Aku berkata kepadamu. Tidak pernah, demikianlah firman Tuhan. Tidak pernah begitu. Kenapa kok gitu Pak Pendeta? Karena dia adalah firman. Firman itu adalah dia sendiri. Seperti yang tercatat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ini sedang menjelaskan bahwa siapa firman itu? Yesus. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kan jelas toh? Jadi siapa manusia itu? Pribadi Yesus. Jadi Yesus itu adalah, dan dia punya kuasa sebagai pribadi. Nah, pada waktu dia menjadi manusia, Bapak Ibu, dia suka menggunakan kata aku anak manusia. Tapi dia juga pakai kata aku anak Allah. Berarti Bapak Ibu diajak untuk melihat pribadi Yesus dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi kemanusiaan Yesus. Dia yang adalah Tuhan Allah sendiri, yang adalah Allah sendiri, mau menjadi manusia, dan dia merasakan yang namanya penderitaan manusia. Berarti kalau dia menggunakan kata anak manusia, dia sedang kapasitasnya adalah manusia seutuhnya. Jadi Bapak Ibu jangan bilang Yesus itu manusia 100%, bukan. Kalau yang ada 100% berarti ada yang 90%, 80% ya. Tapi gunakan kata manusia seutuhnya. Jadi dia bisa merasakan segala sesuatu yang menjadi pergumulan manusia. Loh, kenapa kok pakai anak manusia, Pak? Karena dia akan menjadi korban bagi manusia yang mau percaya kepadanya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat konsep Alkitab itu, ya, kalau anak udah dewasa, anak itu yang berkorban bagi bapak. Bukan bapak berkorban bagi anak. Bapak itu membuat perencanaan untuk anaknya ketika dia dewasa, anak yang menyelesaikan program bapaknya dan berkorban bagi bapaknya. Jadi lihat, Yesus berkorban bagi bapaknya. Dan ketika dia berkorban bagi bapak, itu kerelaan kehidupannya, sehingga dia mengerjakan tugas bapaknya. Jadi kalau Anda merasa dewasa, bapak Anda punya korban apa, ya anak berkorban bagi bapak.
Itu hal yang alkitabiah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang menarik sekali di sini diajarkan bahwa bagaimana Yesus itu berkorban pakai kata anak karena dia dikorbankan akan menebus dosa-dosa manusia sehingga menjadi anak manusia. Nah, ketika Yesus mengajarkan aku ini adalah anak Allah, berarti Bapak Ibu diajak untuk melihat Yesus dari sisi keilahiannya. Kalau sisi dia adalah anak manusia, dia bisa lapar. Dia juga bisa nangis. Kapan Yesus nangis? Ada jelas tulis, maka menangislah Yesus. Ada jelas begitu. Di mana itu? Jelas kalimat dikatakan, maka menangislah Yesus saat Lazarus mati. Ya. Nah, dan kalau Israel kita lihat kuburnya Lazarus. Wah, itu kuburnya Lazarus itu keren banget. Ibu ya, itu kayak gua gitu, masuk ke dalam, turun ke bawah, kayak gua dibikin kayak loteng gitu ya. Lazarus bisa keluar dari situ, itu luar biasa, saudara ya. Dan menarik sekali bagaimana Yesus ini bisa merasakan juga lapar, lalu haus. Kapan Yesus haus? Iya, saat disalib. Dan yang paling penting lagi, ketika dia merasakan semua penderitaan pergumulan manusia, Bapak Ibu, artinya dia betul-betul sama seperti manusia. Tapi dia juga sisinya adalah pribadi yang disebut dengan Allah. Makanya pakai istilah anak Allah. Kenapa kok dia menggunakan istilah anak Allah? Karena dia sedang menjelma menjadi manusia. Bukan berarti Allah beranak dan Allah punya anak. Tidak. Itu hanya istilah. Sama kayak Bapak Ibu lihat anak kunci. Apakah kunci punya anak? Tidak. Anak tangga. Apakah tangga punya anak? Tidak. Demikian juga anak Allah. Bukan berarti Allah punya anak. Enggak. Itu satu hakikat. Karena Allah itu roh, nggak bisa berkorban menjadi seperti sama dengan manusia, maka dia berinkarnasi menjadi manusia. Dia masuk ke dalam rahimnya Maria. Ya, dan saya bisa pastikan, saya yakinkan bahwa waktu dia ada di rahim Maria, Yesus atau Allah tidak mengambil sel ovumnya Maria sama sekali enggak. Bahkan tidak ada sel spermanya Yusuf dalam peristiwa terjadinya janin Yesus dalam perut Maria. Alkitab dengan jelas mengatakan Roh Kudus akan turun atasmu. Jadi dia adalah roh. Gimana kok bisa? Ya nggak bisa masuk logika kita. Ya dia adalah roh, dia maha kuasa. Rohnya masuk pinjam rahimnya Maria tanpa ada sel ovumnya Maria. Kenapa kok dia dibilang anak Daud? Karena lahir dari silsilah hierarki manusianya Yusuf. Karena Yusuf dan Maria ini ada keturunan Daud. Gitu. Jadi makanya ketika dia lahir jadi manusia Yesus, itu bukan berarti ada sel ovumnya Maria, sel spermatozoanya Yusuf, nggak ada, saudara. Itu murni Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan luar biasa ketika dia merasakan keilahiannya. Nah, ini dia nih Bapak Ibu. Kita lihat keilahiannya Tuhan Yesus. Waktu dia menjadi manusia, tapi dia juga adalah Tuhan seutuhnya. Dia manusia seutuhnya, dia juga Tuhan seutuhnya. Apa pekerjaan Tuhan? Kita lihat keilahiannya Tuhan Yesus. Lihat dulu nih, yuk, yang pertama. Buka sama dengan Matius pasal yang ke-9 ayat 6. Matius 9 ayat 6. Oke. Matius 9 ayat 6. Ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Iya. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Nah, jadi walaupun dia sebagai anak manusia yang merasakan sebuah penderitaan manusia, tapi karena dia Tuhan seutuhnya, dia bisa mengampuni orang. Nah, orang Yahudi ketika dia mendengar dia mengampuni dosa orang, gatal telinganya. Loh, siapa orang ini? Kok berani-berani yang ngampuni dosa orang? Emang lu Tuhan? Karena setahu orang Yahudi, kita semua yang bisa ngampuni dosa itu siapa? Tuhan. Berarti ketika Yesus mengampuni dosa orang, berarti dia adalah Tuhan. Pak, Bu, Yesus itu bukan manusia yang nggak tahu diri ya. Kalau Bapak Ibu, misalnya nih, mohon maaf, kita ini bukan direktur, lalu datang orang, lihat Anda, lalu menyapa, siapa direktur? Atau siapa direktur? Perasaan Anda gimana? Loh, maaf, saya bukan direktur. Saya cuma karyawan di sini, kan gitu kan? Itu kalau orang tahu diri. Dan orang Yahudi, kalau ngomong soal Tuhan, itu sangat saklek Pak Ibu. Dia bilang, Tuhan, disebut Tuhan, kalau Yesus bukan Tuhan, dia pasti bilang apa?
maaf saya bukan Tuhan, saya cuma nabi yang diutusnya. Ingat peristiwa Yohanes Pembaptis. Orang Yahudi itu kalau berani ngakui Tuhan, itu penistaan agama. Jadi kalau Yesus berani mengaminkan kata Tuhan dari orang-orang di sekitarnya kepada dirinya, dia bukan orang tidak tahu diri, bukan, karena memang dia Tuhan. Jadi contoh ketika Marta datang kepada Yesus ketika Lazarus bangkit, dia sebut apa? Nyata benar kau Tuhan. Yesus gak, oh maaf, aku bukan Tuhan, gak gitu. Dia bilang benar katamu Tuhan. Lalu Sakeus, Tuhan, hari ini setengah dari hartaku kuberikan sama orang miskin. Yesus dipanggil Tuhan. Yesus nggak merasa, maaf aku bukan Tuhan, jangan panggil aku Tuhan. Nggak begitu. Karena dia memang Tuhan. Gitu. Jadi waktu dia melihat orang yang benar berdosa dan dia mengampuni, itu bicara tentang kasihnya yang dinyatakan sebagai Allah ketika dia wujudnya manusia. Kayak gini loh Allahmu itu dalam hidupku ini nampak bahwa Bapa itu pekerjaannya suka mengampuni. Gitu. Ya, jadi Bapak Ibu harus meyakini bahwa ternyata Tuhan itu sifatnya ketika dia ilahi, dia suka mengampuni. Lalu yang kedua, Bu, silakan. Matius 12 ayat 8. Matius 12 ayat yang ke-8. Iya. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, Bapak Ibu, kalau hari Sabatnya orang Yahudi itu adalah hari kebaktiannya mereka, hari Sabtu. Kalau Bapak Ibu ke Israel, waduh, kalau sudah kena hari Sabat, itu susahnya minta ampun, saudara. Kenapa yuk? Kita nginep di hotel lantai 20. Bapak Ibu salah masuk lift, kena lift namanya Sabat lift, itu tiap lantai berhenti. Tiap lantai berhenti. Lantai di lantai 20, itu berhentinya ya 20 kali 40 detik. Telat nyampainya. Karena orang Yahudi nggak boleh pegang-pegang tombol kalau di Sabat. Jadi naik lift, Anda masuk, saya lihat-lihat liftnya lift Sabat atau lift bukan ini. Kalau lift Sabat Anda naik, ya sudah diam-diam aja itu, tiap lantai berhenti gitu. Nah, Tuhan atas hari Sabat itu artinya begini, Bapak Ibu. Kenapa orang Kristen ibadahnya hari Minggu? Karena satu, Yesus bangkit hari Minggu. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian hari Minggu itu adalah akad, kata huruf pertama. Jadi Tuhan itu pengen di sepanjang hari kita, first day kita itu bukan hari Senin sebetulnya, tapi hari Minggu. Kenapa hari Minggu kita ibadah? Supaya kita bisa ngasih buah sulung, bisa ngasih waktu terbaik. Makanya nih ada anak orang Kristen, ya kalau hari Minggu sampai tidak ibadah, Anda sedang lupa memberikan hari yang terbaik untuk Tuhan. Jadi makanya hari Minggu harus ibadah karena dia adalah penguasa hari yang terbaik dia sepanjang minggu itu, hari pertama. Sedapat-dapatnya makanya harus ibadah, jangan sampai enggak. Karena dia Tuhan, penguasa atas hari-hari kita. Itu maksudnya. Dan Tuhan pengen supaya Bapak Ibu mengerti, kalau hari Sabat itu untuk orang Yahudi, Sabatnya orang Kristen apa zaman sekarang? Yaitu hari Minggu, hari pertama, di mana kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Itu Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga, Matius pasal 13 ayat 41. Matius 13 ayat 41. Matius 13 ayat 41. Iya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Nah, dia adalah Tuhan. Anak manusia punya kuasa sebagai seorang pribadi yang ilahi untuk memerintahkan penghuni sorga. Tuh kan Bapak Ibu ya. Nggak mungkin Bapak Ibu bisa memerintahkan malaikat kalau bukan penguasa sorga. Jadi Yesus sekalipun dia manusia, dia berkuasa untuk memerintahkan malaikat-malaikat. Kenapa? Dia adalah Tuhan. Dia menciptakan malaikat itu. Bahkan dikatakan lagi, Bapak Ibu, ini luar biasa. Bagaimana ketuhanan Yesus? Coba buka dalam Yohanes pasal 13 ayat 13. Tolong Bu. Yohanes 13 ayat 13. Nah ini 13. Bukti bahwa Tuhan pernah ngomong di Alkitab ada bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini ayatnya. Salah satunya ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Iya. Dan katamu itu tepat. Betul. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ada nggak Yesus ngomong pada Tuhan? Ada, gitu ya. Jadi kalau ada orang ngomong, mana Yesus aku ketemu kalian Tuhan? Ini ada Yohanes 13 ayat 13. Gampang sekali ingat, katamu aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. Memang akulah guru dan memang akulah Tuhan. Dan apakah benar setiap harinya Yesus mengakui Tuhan? Selain ayat ini Pak Pendeta, ada, tapi dalam bahasa Yunani. Gitu. Contoh nih kita lihat. Ya, ada 7 kali Yesus mengakui bahwa dia adalah Heyeh, Asher, Heyeh, atau Ego, Emi tadi. Kita lihat yang pertama, Bapak Ibu ya. Buka bersama dengan saya. Di dalam Yohanes 6, ayat yang ke-35. Nah, ini dia nih. Yohanes 6, ayat yang 25.
25. Iya. Kata Yesus kepada mereka, Iya. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, kata akulah ini Bapak Ibu, itu di dalam bahasa Yunani, itu menggunakan kata yang dipakai seperti kata Keluaran pasal 3 ayat 14 tadi. Apa tadi katanya? Aku adalah, aku yang disingkat menjadi YHWH, atau bahasa Yunani apa? Ego Emi. Jadi dia bilang, Ego Emi, aku ini loh roti hidup. Jadi waktu kalimat itu didengar orang Yahudi, gatal telinga mereka. Karena Yesus mengakui bahwa dia adalah Yahweh yang menjadi manusia. Dan dia adalah roti hidup. Kehidupan yang terbagi, kehidupan yang diberikan kepada orang lain yang mau percaya kepadanya. Jadi kalau Bapak Ibu pun memiliki kehidupan yang hampa, kehidupan yang selalu dahaga, hiburan dunia nggak bisa memuaskan saudara, itu karena kita sedang butuh roti hidup. Dan Yesus berkata, hanya Yahweh yang bisa memberikan Anda roti hidup. Kehidupan yang dibagikan buat kita. Dan itu adalah pribadi Yesus. Apa buktinya Pak? Dagingnya terpecah buat kita. Ada satu jaminan bahwa dia betul-betul menjamin kepuasan rohani kita yang dunia nggak bisa beri. Karena dia adalah Ego Emi, dia adalah Yahweh sendiri, dia adalah Tuhan sendiri yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Ya, lagi berikutnya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Ini lagi yang kedua. Ada 7 nih Bapak Ibu ya. Yesus mengakuinya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, ini yang kedua lagi. Ego Emi lagi. Tapi dalam sisi terang hidup. Jadi Allah Yahweh itu adalah Allah yang terang. Yang menerangi pikiran kita yang gelap. Karena kalau orang itu gelap, wah pikirannya gelap, susah bedakan mana uang rakyat, mana uang sendiri. Dia susah bedakan, ya, mana istri orang, mana istri sendiri. Kenapa? Pikirannya gelap. Mana barang orang, mana barang sendiri. Dia nggak bisa bedakan. Nah, itu makanya perlu Ego Emi datang. Supaya apa? Memberikan terang. Kan kalau kita punya terang ini berarti hidup kita itu, kita bilang begini, bercahaya. Kalau Ego Emi atau Yahweh itu masuk dalam diri kita dalam bentuk Yesus, yang Roh Kudusnya ada dalam diri kita, Bapak Ibu, kita punya terang. Kita bilang begini, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Bukan berarti ketika Yesus hadir dalam hidupmu, dia lihat, dia jalan sama Pak Husin. Pak Husin, di sana gelap nih, yuk kita cari jalan lain ya. Oh, bukan gitu. Justru ketika dunia ini gelap, waktu Yesus ada dalam hidup kita, dia nggak menghindarkan kita dari kegelapan, tapi kita dibawa ke kegelapan. Karena kita punya terang, gelap itu jadi terang, itu maksudnya. Jadi kita Kristen yang mempengaruhi, bukan yang dipengaruhi. Kalau Bapak Ibu bergaul sama orang itu kelakuannya dan perkataannya tidak baik, Tuhan utus Bapak Ibu yang punya terang ke situ, harusnya mengubah orang itu jadi baik. Kalau kita sampai terpengaruh dengan mereka, berarti terang kita baterainya habis. Jadi kita yang terpengaruh oleh mereka. Gitu. Jadi harus belajar bahwa ternyata ketika Yesus hadir dalam hidup saya ini nggak punya sisi gelap. Semuanya bisa dibaca orang, bisa dilihat orang. Dan nanti pada akhirnya, waktu Yesus datang dalam kemuliaannya, kita disebut sebagai anak-anak terang. Kenapa? Karena terang sejati itu ada di hidup kita. You talk about Christianity, you talk about light. You talking about Christmas, you talking about light. Makanya Natal dibilang pohon terang. Ya toh? Lampunya nyala, kelap-kelip. Ya itulah iman kita. Kadang nyala, kadang mati. Kadang nyala, kadang mati. Ya, makanya di gereja kita lampunya terang terus gitu ya. Supaya jangan kelap-kelip gitu. Ya, Tuhan ngajarin kamu tuh terang dunia, bukan terang yang kelap-kelip gitu ya. Nah, Tuhan ngajarin buat kita untuk mengerti hal itu. Berikutnya lagi, Ibu. Yohanes 10 ayat 7. Yohanes 10 ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, Iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Nah, itu dia Bapak Ibu. Yesus adalah pintu. Bagaimana kita bisa melayani jiwa-jiwa kalau kita tidak datang kepada Yesus terlebih dahulu? Kenapa kita diberi instruksi, kita diberi pengurapan, kita diberi pengakuan, kemampuan untuk kita bisa melayani domba-dombanya. Saya bisa bertahan melayani jemaat dimanapun saudara berada karena saya lewat pintu itu. Kalau orang yang belajar melayani domba-dombanya tidak lewat pintu, nggak dikenal, saudara. Serius. Ada orang di Israel
berhenti di kawanan domba-dombanya orang Israel, lalu pinjem topinya dombanya, pinjem jubahnya gembalanya, lalu berusaha memanggil domba-dombanya, nggak digubris. Nggak digubris. Oh, mungkin kurang tongkat, pinjem tongkatnya lagi. Dia panggil dombanya, Ela, gitu, nggak mau dengar. Tapi begitu gembalanya, biar nggak pakai atribut, dia tinggal bercerita gitu, langsung gembala itu, domba-dombanya ngikut dia semua. Jadi karena gembala itu bersuara dan domba mendengar suara gembalanya. Nah, Yesus itu pintu. Nah, itu makanya Bapak Ibu harus belajar selalu datang lewat Yesus kalau mau melayani, supaya kita punya kekuatan. Bapak Ibu melayani apapun saja. Kan ini mainnya domba-dombanya toh. Kalau nggak lewat Yesus, hanya karena popularitas, pintu pengen dapat pujian, nggak awet Bapak Ibu. Percayalah kata saya, nggak awet karena firman Tuhan sudah membuktikannya, gitu ya. Berikutnya lagi, Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Ya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi bagaimana Yesus mengatakan ego emi, gembala yang baik. Terbukti bagaimana dia berkorban buat kita, memberikan keselamatan, berikan nyawanya bagi domba-dombanya sehingga domba-dombanya punya kehidupan. Salah satu mental seorang gembala atau pelayan Tuhan adalah dia bisa berkorban, ya. Berikutnya lagi 11 ayat yang ke-25 Injil Yohanes juga. 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Iya, jadi berikutnya ego emi lagi. Yang ke-6 ini, ya, bahwa yang kelima, bahwa betul-betul dia adalah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya Yesus, dia akan nggak pernah mati, dia akan punya hidup yang nanti punya jaminan buat kita. Nggak ada Tuhan lain atau nabi lain yang punya kalimat seperti Yesus ini. Kenapa? Karena mereka bukan Tuhan yang sesungguhnya. Kalau Tuhan sesungguhnya ini loh ego emi, ya akulah kebangkitan dan hidup. Kenapa? Dia juga udah bangkit dan dia hidup. Jadi siapa yang percaya kepadanya, sama kuasa kebangkitannya akan menjadi miliknya. Sehingga dia walaupun nanti mati, pasti akan hidup kembali. Ini betul-betul kita punya kepastian gitu. Baik, ya berikutnya lagi. 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata Bapa itu, ingat, dia menggunakan kata Yahweh. Jadi Yesus bilang sama mereka gini, tidak ada seorang pun bisa datang kepada Yahweh yang kamu sembah itu, Yahweh itu, kalau nggak lewat aku. Kenapa demikian? Karena aku dengan Bapa itu satu. Jadi itu bicara tentang sebuah penistaan agama bagi orang Yahudi. Emang kamu siapa? Aku datang Yahweh lewat kamu, anak tukang kayu, kan gitu kan. Nah, tapi yang jelas kalau Allah yang bagi konsepnya orang Yahudi, yang Yahweh ini, itu adalah pribadi Yesus. Yang menjadi penghubung. Kenapa seperti Yesus? Karena perlu ada korban yang menjembatani antara manusia berdosa dengan Tuhan Allah itu, atau Yahweh, atau ego emi tadi, atau Heyeh, Asher, Heyeh tadi. Yesus korbannya sempurna. Anda bisa kamu mendekati Tuhanmu dengan perbuatan baikmu. Alkitab ngomong itu seperti kain lara. Apa itu kain lara? Kain yang dipakai untuk mengobati atau ngelap domba-domba yang luka, juga atau untuk orang sakit kusta, gitu. Nggak berarti. Tapi kamu perlu darah yang sempurna, yaitu darah dari Yahweh yang berinkarnasi menjadi manusia. Inkarnasi itu apa, Pak Pendeta? Menjelma. Dari yang nggak ketok, yang nggak kelihatan menjadi kelihatan. Itu namanya inkarnasi. Dan itu terjadi pada Yesus. Dan dia betul-betul Tuhan Allah yang sempurna menjalankan hukum Taurat. Sehingga waktu dia menjadi korban sembelihan, sempurna. Dan semua orang yang percaya kepadanya beroleh jaminan untuk bisa menghampiri YHWH tadi. Atau Heyeh, Asher, Heyeh tadi. Ya. Terakhir, 15 ayat 1 Injil Yohanes. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Iya, Yesus bilang apa? Ternyata dia adalah pokok anggur yang benar. Jadi bicara tentang sebuah keadaan yang menjamin kehidupan yang harus berbuah. Jadi Yesus bicara tentang pokok anggur yang benar, sedang bicara tentang orang-orang yang percaya kepadanya sebagai carang-carangnya ini harus punya kehidupan yang berbuah, yang manis seperti pokok anggurnya itu ketika engkau melekat dengan dia. Ya, Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, coba baca ayat yang ke-8. Dalam hal inilah
Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Iya, ternyata Tuhan minta supaya kita ini menjadi pribadi yang berbuah banyak. Waktu kita berbuah banyak, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, itu yang membedakan pengikut Kristus dengan yang bukan pengikut Kristus. Mereka nggak pandang buah, yang penting beragama, mau nyakitin orang aja, nggak masalah, yang penting saya beragama. Makanya Yesus bilang apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Ketika Yesus kalimatnya ngomong begitu, dia sedang memposisikan dirinya sebagai Yahweh. Kalau dia sebagai manusia atau sebagai Yesus, atau ya orang dari manusia, loh ngapain mereka jauh dengan saya? Memang bukan hierarki keluarga kok. Tapi ketika Yesus berkata hatinya jauh daripadaku, itu Yesus membicarakan dia sebagai seorang Yahweh yang di sorga, yang melihat iman mereka itu seperti apa. Itu makanya Tuhan ingatkan kepada kita, jangan cuma sekedar beribadah lahiriah, tapi hati dan kehidupan kita nggak beribadah. Itu menjijikkan di mata Tuhan. Jadi ibadah kita itu bukan pada waktu kita datang di gereja. Ibadah kita itu adalah keseharian kita. Itulah ibadah kita. Kalau kita mengakui Tuhan itu Esa, ketuhanan Yesus bisa bicara, aku ini adalah Tuhan. Berarti betul-betul kita mengasihi Dia, mengutamakan Dia, kemudian memberikan Dia tempat terindah dan terutama di dalam hidup kita, sehingga kita punya kehidupan yang berbuah banyak. Nah, ketika Yesus naik ke surga, Dia kan berjanji nggak menyertai kita. Ini peranannya ketiga, Roh Kudus. Dia adalah Roh Kristus sendiri yang dibiarkan masuk ke dalam kita. Mana ayatnya Pak Gembala? Galatia pasal 4 ayat 6. Maka Allah, ya kan, menyuruh Roh Anaknya ke dalam kita. Jadi Allah, Bapa, menyuruh Roh Kristus ke dalam kita. 3 peranan dalam satu. Masuk. Roh Kristus ya rohnya Yesus. Tapi waktu Dia turun, bentuknya Roh Kudus, masuk dalam diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ada Roh Kudus yang sama di dalam kita, yang selalu menyertai kita kemanapun kita berada. Pada waktu engkau sendiri, kayak saya di kamar sendiri, kita bilang, Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ engkau hadir. Jika ada 2 orang di dunia ini sepakat minta dalam nama-Mu, engkau memberikannya. Tuhan, aku sendiri loh Tuhan, gak ada teman sepakat. Tuhan bilang apa? Aku dan Roh Kudus dalam dirimu. Sepakat dengan aku. Jadi 2 orang. Kamu dan Roh Kudus. Minta-minta dalam nama Yesus. Maka engkau akan diberikan yang terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Makanya tugas kita sederhana Bapak Ibu. Akui ketuhanan Yesus dalam hidupmu. Dia akan membuat hidup Anda pribadi yang kenyataan. Hari ini kita nyata jelas bahwa Dia adalah Tuhan. Dari mulutnya sendiri, dari bahasa Yunani kita tahu bahwa Dia telah mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Dan ketika saudara lihat hidup Anda adalah pribadi yang pertuhankan Yesus, kelihatan dari buah-buah kehidupannya. Tutur katanya manis, kehidupannya manis, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Amin firman Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Ya. Jadi nanti kalau di ujian ditanya, bisakah membuktikan ketuhanan Yesus di Alkitab? Jawabannya sudah tahu ya. Haleluya. Puji Tuhan.